Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di hari ini. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah. Nah, baik. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta tolong kepada ketua kelas, silakan memimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, baik. Kali ini Ibu ingin menyampaikan beberapa pembelajaran, di mana melanjutkan pembelajaran dari sebelumnya, minggu kemarin. Ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kalian belajar apa saja? Teks hikayat, oke. Teks hikayat emang apa sih itu? Ada yang tahu? Teks yang berisikan. Oke, iya, benar sekali. Baik, jadi di sini Ibu akan menyampaikan pembelajaran mengenai bagaimana kaidah-kaidah kebahasaan yang ada pada teks hikayat. Oke. Oke, sebelum kita memasuki materinya, Ibu ingin main sedikit bersama kalian. Gamesnya gampang aja, permainannya jari untuk mengasah konsentrasi kalian dalam pembelajaran. Ini udah siang, udah ngantuk, jadi Ibu pengen kita main games dulu biar kita konsentrasinya bagus. Oke. Gamesnya gampang, perhatikan Ibu, hanya main jari. Jadi tangan kiri Ibu jari dengan telunjuk jari itu nempel. Oke, sebelah kirinya Ibu jari dan kelingking nempel. Nah, permainannya gampang banget. Kalian tinggal ubah. Jadi misalnya tangan kiri kan dengan telunjuk, kita ubah jadi ini, kelingking. Begitu sebaliknya. Oke? Gampang? Nah, sekarang coba kalian bermain itu, nanti kalau Ibu bilang stop, coba dicek jari kalian udah benar apa enggak. Oke? Siap? Mulai? Oke, siap 1, 2, 3. Ayo. Stop. Coba dilihat. Sama enggak? Sama. Ada yang beda? Oke, Mai. Nah, nanti hukuman untuk Mai nanti di akhir pembelajaran nanti Ibu sampaikan ya. Oke, pembelajaran hari ini mengenai bagaimana kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan dalam sebuah hikayat. Nah, sebelumnya ini ada sebuah teks. Sebentar. Oke. Ibu izin belakang. Baik, silakan. Oke, boleh silakan, ada yang mau membacakan? Cung. Perkenalkan. Boleh silakan. Jam 5 pagi saya bangun. Sudah itu saya ke kamar mandi, lalu saya mandi. Sesudah itu saya berpakaian. Sudah berpakaian, lalu saya makan pagi. Kemudian saya menyiapkan buku-buku sekolah saya. Sesudah itu saya pamit. Saya pamit ayah dan ibu. Sesudah itu saya pamit ayah dan ibu, lalu saya berangkat ke sekolah. Baik, kita bandingkan dengan teks yang kedua. Boleh? Ada yang mau? Silakan. Hari masih pukul 5 pagi, udara masih terasa segar dan nyaman. Keadaan sekitar pun masih sunyi senyap. Tanpa menghiraukan kesunyian pagi itu, saya pergi menuju kamar mandi. Siraman air yang sejuk dan dingin mengagetkan saya, tetapi hanya sekejap. Segera mengeringkan tubuh dan berpakaian merupakan pilihan yang tepat untuk mengusir rasa dingin itu. Sepiring sarapan semakin menghangatkan tubuh saya. Buku-buku sekolah sudah menunggu untuk disiapkan sebelum saya berpamitan kepada ayah dan ibu untuk berangkat.
ke sekolah. Baik, bisa kita lihat apa sih perbedaan antara teks satu dan teks yang kedua? Betul, kebahasaannya. Di mana pada teks yang pertama ini, seperti yang kita lihat, terdapat banyaknya kata konjungsi ya. Berlebihan menggunakan kata konjungsi sehingga dari kalimat satu ke kalimat selanjutnya itu dia tidak berkesinambungan. Berbeda dengan yang teks yang kedua, dia lebih sistematis, dia menggunakan kata konjungsi lebih tepat dan pas gitu ya. Jadi kalimat satu dan yang selanjutnya itu saling berkesinambungan. Oke, selanjutnya mengenai teks kaidah teks kebahasan hikayat. Nah, dalam sebuah hikayat itu adanya penggunaan konjungsi. Adanya konjungsi di sini contohnya ada konjungsi urutan waktu. Nah, di mana pada teks hikayat ini lebih menggunakan kata-kata yang arkais seperti yang Ibu sudah jelaskan minggu kemarin bahwasanya kata arkais ini kata-kata yang memang sudah jarang digunakan. Nah, bisa dilihat di sini kata arkais contohnya ada akisa, alkisa, bermula, sebermula, dan yang lainnya. Nah, biasanya juga kalau misalnya dalam teks hikayat kan menggunakan bahasa arkais, bedanya dengan cerpen. Kalau cerpen itu dia menggunakan kata-kata yang memang populer atau modern. Seperti pada, awalnya, kemudian, lalu, dan seterusnya. Lalu Ibu, apa sih perbedaannya antara cerpen sama hikayat? Kan sama-sama teks fiksi. Yuk kita lihat bedanya apa saja. Nah, yang pertama, bedanya hikayat itu dia nama pengarangnya tidak diketahui atau anonim. Nah, kalau misalnya cerpen itu biasanya ada pengarangnya, biasanya di paling bawah cerpennya. Lalu yang kedua ada ceritanya cenderung berlatar tempat kehidupan istana. Sedangkan cerpen dia latarnya berkisar pada lingkungan di sekitar. Jadi misalnya hikayat itu lebih cerita-cerita di kerajaan atau istana. Sedangkan cerpen ini beragam, bisa di rumah, bisa di sekolah dan yang lain sebagainya. Lalu yang ketiga, mengandung nilai-nilai tradisional di dalamnya. Sedangkan cerpen, nilai-nilai yang dikandung beragam. Nah, kalau hikayat itu lebih nilai-nilai yang dapat diambil itu untuk kehidupan. Misalnya seperti yang minggu kemarin, ada nilai moral, nilai pendidikan, dan nilai yang sebagainya. Lalu bersifat fiktif atau hayalan, benar. Jadi banyak imajinasi yang dituangkan dalam sebuah hikayat, seperti hal-hal yang memang sebuah hayalannya tidak masuk akal. Seperti contohnya ada yang sering kita pernah lihat di Indosiar, ada naga terbang, naik naga, dan yang lain sebagainya. Lalu umumnya hikayat ini berkisah tentang kebaikan melawan kejahatan. Kalau cerpen itu kisahnya bervariatif, tidak hanya mengenai kebaikan melawan kejahatan. Selanjutnya menggunakan bahasa Melayu. Tentunya sebuah hikayat sudah dijelaskan minggu kemarin bahwasanya hikayat ini menggunakan bahasa-bahasa yang arkais atau menggunakan bahasa yang memang sudah jarang dipakai di masa sekarang. Nah, lalu yang terakhir merupakan karya sastra lama. Bedanya dengan cerpen ini merupakan karya sastra yang modern, tentunya dengan bahasa-bahasa yang lebih modern digunakan pada saat ini. Oke, selanjutnya dalam sebuah hikayat juga terdapat kaidah kebahasaan yaitu gaya bahasa. Yang pertama di sini ada gaya bahasa antonomasia. Bisa dilihat contohnya ini ada Bang Haji Roma Irama, yaitu penyanyi dangdut raja dangdutnya kita. Lah, lalu apa sih Bu antonomasianya sendiri? Jadi antonomasianya ini sebuah gaya bahasa yang menggambarkan suatu ciri khas atau sifat seseorang. Contohnya ini Bang Haji, yaitu raja dangdut. Selanjutnya ada personifikasi. Personifikasi itu menggambarkan benda yang seolah-olah hidup. Contohnya di sini, matahari tersenyum. Oke, selanjutnya yang ketiga ini ada metafora. Jadi metafora ini kata yang dengan artinya itu berbeda dari sebenarnya. Jadi kebalikannya.
Di sini gambarnya adalah sebuah pria yang mau berangkat kerja dengan rapi, bawa koper, berdasi, tapi ininya aslinya dia itu tidak bekerja, tapi hanya mengambil sesuatu dalam pekerjaannya tersebut. Selanjutnya ada simile. Simile ini yaitu membandingkan dua hal yang berbeda tapi dianggap sama. Contoh di sini ada Pinocchio, yaitu pria yang suka berbohong ya. Jadi membandingkan dua hal berbeda tapi dianggap sama. Kan hidungnya panjang, berarti dia memiliki arti bahwasanya dia suka berbohong. Oke, selanjutnya yaitu hiperbola. Nah, yang ini hiperbola ini sering sekali digunakan dalam sebuah cerita fiksi ya, yaitu melebih-lebihkan suatu atau kata. Contohnya di sini ada hati yang membara atau hati yang berapi-api, jiwa yang membara dan yang lain sebagainya. Oke. Lalu selanjutnya, Ibu fungsinya emang buat apa aja sih hikayat tuh? Yang pertama itu ada sarana hiburan. Sarana hiburan di mana kita misalnya kan terdapat banyak sekali sebuah hayalan-hayalan atau imajinasi yang terdapat pada sebuah hikayat yang menjadikan itu sebuah hiburan atau kita mengisi waktu luang ingin membaca sebuah hikayat. Yang kedua yaitu sarana pendidikan. Nah, kenapa sih kan Ibu cerita hikayat kan sudah cerita masa dulu. Kenapa kita harus mempelajari hikayat? Nah, jadi sebuah hikayat itu kan terdapat nilai-nilai kehidupan yang dapat kita terapkan pada kehidupannya kita. Jadi fungsi hikayat itu sendiri itu adanya sarana pendidikan. Selanjutnya yaitu untuk menunjukkan dan melestarikan budaya bangsa. Tentunya seperti minggu lalu dijelaskan bahwasanya hikayat itu terdapat beberapa jenis ya. Ada yang berasal dari daerahnya atau berasal dari asal muasalnya dan selain sebagainya. Oke, lalu Bu, struktur hikayat sendiri tuh apa aja sih Bu? Apakah sama dengan cerpen? Sama, yaitu ada abstrak, orientasi, ada komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Nah, seperti yang kita tahu, abstrak ini di mana yaitu gambaran inti untuk memulai sebuah tulisan ya, untuk melanjutkan dan menggambarkan cerita selanjutnya pada orientasi. Lalu yang ketiga itu komplikasi. Komplikasi itu di mana adanya sebuah masalah di cerita tersebut. Jadi puncaknya masalah dalam cerita. Lalu yang keempat evaluasi. Evaluasi itu bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah tersebut. Dengan cara apa? Yaitu di resolusi. Dia mengambil keputusan apa nih buat menyelesaikan masalah di cerita tersebut. Lalu yang terakhir koda. Terakhir koda itu cerita akhir dalam sebuah cerita lebih ininya menuangkan suatu amanat di dalam cerita tersebut. Selanjutnya ini contoh dari sebuah teks hikayat. Boleh dibacakan, ada yang mau? Boleh Bu. Silakan. Kisah Panji Sumiran, Jawa. Pada zaman dahulu terdapat sebuah kerajaan bernama Daha. Raja Daha memiliki 3 saudara, di mana 2 saudaranya merupakan raja di Kahuripan dan Galang. Sedangkan seorang saudara wanita bergelar Nyi Gandasari yang bertapa di Gunung Wilis. Adapun Raja Daha memiliki 2 anak perempuan. Anak raja yang pertama bernama Galuh Candra Kirana, merupakan putri dari Permaisuri. Sedangkan dari seorang selir bernama Paduka. Liku memperoleh keturunan yang bernama Galuh Aji. Kedua putri raja ini memiliki watak yang berbeda. Galuh Candra Kirana seorang yang lembut dan bertutur kata baik, sedangkan Galuh Aji selalu iri dengan saung darah tirinya. Di kerajaan lainnya, Raja Kahuripan memiliki anak laki-laki tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Kemudian pemuda itu bernama Raden Inu Kertapati. Raja Kahuripan bermaksud untuk melamar Galuh Candra Kirana untuk anaknya Raden Inu Kertapati. Mengetahui hal ini,
selir Raja Daha yang licik kemudian melakukan tipu muslihat. Dia meracuni permaisuri melalui tape yang dia berikan pada istri raja tersebut. Selanjutnya dia meminta adiknya Jimat untuk mengguna raja agar tertarik padanya. Rencananya berhasil. Dan pada suatu ketika setelah permaisuri meninggal, kemudian putri Galuh Chandra Kirana diusir dari kerajaan. Berbagai cara dia lakukan bersama para pengiringnya untuk bertahan hingga dipertemukan kembali dengan Raden Giripati. Keduanya dinikahkan di Kahuripan. Nah, baik. Nah, dari cerita di sini bisa kita lihat bagaimana struktur-struktur dalam hikayat tersebut. Nah, pada zaman dahulu terdapat sebuah dan bla 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 sampai saudara tirinya ini merupakan abstrak dari hikayat ini. Lalu yang kedua yaitu orientasi dari teks hikayat ini pada bagian di kerajaan lainnya sampai dengan Inu Kertapati. Selanjutnya komplikasi masalahnya, puncak masalah dalam cerita ini pada bagian di mana selir raja melakukan tipu muslihat. Lalu evaluasinya pada bagian di mana Galuh Chandra Kirana diusir dari kerajaan sampai kodanya ini di mana mereka dipertemukan kembali dan dinikahkan di Kahuripan. Baik. Nah, sebelumnya dari materi yang Ibu telah sampaikan, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita melakukan adanya tugas? Tidak? Oke, baik. Sekarang Ibu minta dari kalian membuat kelompok ya. Ibu ingin kalian untuk cerita hikayatnya sudah dikirimkan di grup ya. Sudah saya kirimkan ke ketua. Silakan bisa dilihat. Ibu minta di situ kan terdapat suatu teks hikayat. Ibu minta kalian dari teks hikayat itu diubah menjadi sebuah cerpen. Silahkan Ibu kasih waktu 15 menit cukup ya? Oke, siap. Silahkan. Kelompoknya 2. Iya. Kertasnya nggak dikasih. Boleh, silakan. Sudah selesai, Sudah Bu? siap. Oke, boleh silahkan dikumpulkan. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sekian dulu materi pembelajaran kita. Mungkin selanjutnya nanti minggu depan kita akan mempelajari mengenai teks negosiasi. Boleh kalian searching dulu apa sih teks negosiasi, mencari tahu dulu apa itu teks negosiasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita bisa memahami dan mengambil hikmahnya. Boleh silahkan untuk Ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa dari masing-masing pada hari ini. Baca doa dari hati masing-masing. Doa mulai masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum.